Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din. Hamba Allah, gure-gure kamu Bandung, jamaah salat subuh yang mulia, puji pada Allah Azza wa Jalla, selawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunggu-tunggu gure-gure kamu Bandung yang berhadir di dalam majelis pengajian ba'da subuh. Marilah pada subuh yang mulia ini sesuai dengan kesepakatan oleh pengurus masjid, meminta kesediaan kami untuk membacakan kitab-kitab kajian agama. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua untuk menghindari perbedaan pandangan mungkin di antara sesama tokoh-tokoh agama atau sesama gure-gure. Jadi saya sesuai dengan anjuran yang selama ini sudah disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat, kita membuat kajian ini supaya terhindar dari macam-macam fitnah-fitnah atau berbagai macam ketimpangan di dalam masyarakat. Jadi kita kaji kitab yang sudah ditulis oleh para ulama. Jika ada kesalahan, kita bisa semua melihat kembali di dalam kitab itu. Di tangan kami ada kitab yang sudah biasa sekali dikaji oleh masyarakat di Asia Tenggara, yang ditulis oleh salah seorang ulama yang hidup dan alimnya itu adalah di Makkah. Hidup dan alimnya itu di Makkah, mendalami ilmu pengetahuan. Kitab ini adalah kitab Sayrus Salikin yang ditulis di dalam bahasa Jawi. Bahasa Jawi, bukan bahasa Pulau Jawa. Jadi kitab ini bukan kitab Jawa maksudnya. Jawi ini Al-Jawi, ini adalah bahasa penggunaan kitab selain dari bahasa Arab yang masyhur. Untuk ulama-ulama Arab semuanya menggunakan bahasa Arab, dan bahasa Arab itulah yang disebarkan ke seluruh dunia. Beberapa ulama Nusantara termasuk Abdus Samad Al-Falambani yang menulis kitab Sirus Salikin, beliau dan beberapa ulama lainnya yang hidup seleting dengan beliau. Ada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, beliau menulis kitab Arab itu, menerjemahkan ke dalam bahasa Jawi, Sabilul Muhtadin. Abdus Samad Al-Falambani ini, Falambani Palembang. Kalau Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin. Jadi semua ulama-ulama besar itu memang sudah begitu tata krama dan adab yang melekat pada dunia keulamaan, itu menyebut nama daerah. Namanya katanya kira-kira kontak yang level-levelnya tabuh je mai kim go bacut. Musuh Leung musuh Misran Al-Panggoini nyekem go ikem go amban. Tapi punya level-level ulama besar itu memang karisma. Abu di Kutakru memang karisma itu. Abu di Payapasi, padahal Payapasi luah. Karena beliau adalah ulama karisma, maka ini bahagian daripada memang budaya, ya, budaya di dalam percaturan ulama. Jadi semua itu nanti dilihat pada kitab-kitab itu ada nama daerah.
lakab, dan juga disebutkan mazhab Asy-Syafi'i. Jadi berarti beliau bermazhab Syafi'i dan menyebarkan ilmu-ilmu dalam versi mazhab Syafi'i. Kitab ini sudah pernah kita mengaji dulu. Kalau saya dulu di usia SMA ini sudah, alhamdulillah sudah tamat kita diajarkan oleh guru-guru kita. Tapi isinya sangat baik sekali. Walaupun isi kitab ini pun bertebaran di mana-mana. Kita nak baca apa lain ya banyak juga. Nah, tetapi supaya fokus, kalau nanti ada kekeliruan, kita kembali ke laptop ini. Ya. Kitab ini bernuansa tasawuf, yang di dalamnya itu juga bicara tentang fiqih, tapi fiqih yang bersifat tasawuf. Kalau Muhammad Arsyad Al-Banjari itu kitab fiqih, dan di sana nyaris tidak menyinggung dengan ilmu tasawuf. Kalau kitab seperti Tanbihul Ghafilin itu bernuansa kepada tasawuf juga, akhlak. Jadi semua dalam kitab-kitab Jawi ini, di mukaddimahnya saya sudah lihat, saya menerjemahkan kitab ini dari bahasa Arab ke bahasa Jawi, ilal Jawi liyashala ayyafhama, agar memudahkan orang-orang memahami, liman lam ya'rif al-lughatal arabiyyah, bagi orang yang tidak paham bahasa Arab. Lagi sabilal muhtadin, sengaja tulis dengan bahasa Jawi. Dan itu bukan hanya beredar di Indonesia, tapi juga di seluruh kawasan Asia Tenggara. Dan bukan ilmu versi Indonesia, ilmu-ilmu dunia, artinya ilmu dalam bahasa Arab yang beliau pulang ke sini untuk menerjemahkan ini. Dan bukan beliau tulis ketika beliau pulang. Kitab Jawi ditulisnya dari Palembang. Sama seperti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menulis kitab Sabilal Muhtadin di Banjarmasin gitu. Sama seperti Ar-Raniri menulis kitab Siratal Mustaqim di Banda Aceh gitu. Duda gua Banda. Jadi mereka pulang membawa pulang tulisannya. Kon gedu hinai Palembang enggak tulis. Memang di sana tujuannya apa? Oleh-oleh ketika mereka pulang. Nah, jadi urang orang tu kan boleh lima kitab hasil karya. Tanya wah boleh lima boh jeru ini oleh-oleh. Jadi begitulah kelebihan ulama-ulama dahulu dalam menulis kitab, sehingga kitab mereka mu'tabar. Dalam versi bahasa Jawi, kitab ini mu'tabar. Arti mu'tabar, istilah orang sekolah, kitab tek. Nah, jadi dicetak terus menerus, tidak pernah berhenti sampai hari ini. Dan kitab ini sangat disukai oleh kaum ibu-ibu biasanya, karena di mana-mana saya lihat majelis taklim ibu-ibu, kitab nebut nenek siro salikin maksudnya kan cudaro. Nah, jadi kita ini sangat familiar. Baiklah, saya tidak memulai mukaddimah lagi. Mukaddimah ada 2 lembar panjang jadinya. Langsung pada pagi hari ini dalam waktu 20 menit lagi ini kita melihat isi kitab, mudah-mudahan berkah, yang ditulis oleh para ulama. Tentu saja dengan kita mengaji kitab ini mendapatkan pahala sebagai al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaatnya dari penulis itu sendiri. Maka yang paling le benefit atau paling le bonus ya, adalah para ulama yang menulis kitab ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddimatu fi bayani fadlil ilmi wa fihi fusul. Ini ditulis dalam bahasa Arab, judulnya dalam bahasa Arab. Muqaddimah artinya bahagian awal ini, fi bayani fadlil ilmi, ingin membahas keutamaan ilmu, wa fihi fusul, dan di dalamnya nanti dibuat beberapa fasal. Bermula mukaddimah itu pada menyatakan kelebihan ilmu, dan di dalam mukaddimah ini beberapa fasal. Al-faslul awwalu fi fadilatil ilmi wa ta'lim.
Yang pertama diawali dengan membahas fadilah, keutamaan, kelebihan. Pertama kita bahas ilmu, kedua bahas kelebihan ilmu, sama itu. Jadi kelebihan kitab Sirrus Salikin ini, dia membahas di atas fiqih. Kalau fikih tidak ada menyebut fadilah. Fikih yang ada babul ilmi, bab ilmu, itu fikih, bab ilmu. Kalau tasawuf, babu fadilatil ilmi, babus saumi, bab puasa, fikih, belajar fikih. Babu fadilatis saumi, tasawuf. Nah, jadi begitulah tasawuf dan fikih selalu berjalan dan tidak boleh lepas. Fiqih, tasawuf, tauhid, nyan hanjit teplo dan tidak bisa dipisahkan. Di mana ada fiqih, situ ada tasawuf, situ ada tauhid. Salat manhe kesor dan sembahyang ke Allah, tauhid. Kiban dan sembahyang, begini caranya, fiqih. Kuput dan sembahyang, kiban cara mengaidang sembahyang, pu faedah sembahyang, tasawuf. Jadi serentak berjalan tiga. Dan Quran tidak dibagi tiga. Bentuk toh Quran tauhid tu boh. Hana Quran tauhid. Toh Quran fiqih. Hana. Toh Quran tasawuf. Hana. Pusit toh Al-Quranul Karim yang menyatu semuanya. Fiqih di dalamnya, tasawuf di dalamnya, tauhid di dalamnya. Oleh ulama melihat ayat-ayat yang bicara tentang tauhid, menulis kitab-kitab tauhid. Kalau dalam bahasa Jawi, Aqidatun Najin misalnya. Ya, kemudian walaupun yang terkenal dalam masyarakat hanya beberapa kitab, ini sangat terkenal. Kalau fikih Sabilal kan, kalau kitab tauhid mungkin Aqidatun Najin, Miftahul Jannah dan sebagainya. Tapi kitab ini banyak sekali yang oleh kita tidak banyak menemukan. Tapi belakangan ini lun termasuk melacak kitab-kitab Jawi karena na tengku di Pantol Labu koleksi kitab Jawi dia. Saya juga sudah mencari-cari di Az-Zikra Banda Aceh. Banda Aceh sudah banyak dipasok kitab-kitab Nusantara, kitab-kitab fikih seperti kitab Jawi seperti ini menjadi koleksi bagi kita. Kalau di Malaysia ada satu kitab yang dikaji lebih hebat lagi. Hadis dikaji tuntas di dalam kitab Bahrul Madhi. Kitab itu sudah masuk ke Aceh. Saya sudah lama memiliki Bahrul Madhi, sekian jilid. Karab sama lagi Tubai Majmu' Syarah Muhadzab dalam bahasa Jawi, yaitu kitab syarah hadis Turmuzi. Nah, ini bagus sekali, tebal, dicetak seperti kitab Arab tapi isinya bahasa Jawi seperti ini. Nah, tapi itu di Aceh saya belum melihat banyak yang mengaji kitab itu, tapi isinya Syafi'i juga. Hanya itu menjadi tradisi mengaji di majelis taklim Malaysia. Nah, itu banyak. Jadi ya, kita lanjut lagi. Bermula fasal yang pertama pada menyatakan kelebihan ilmu yang memberi manfaat. Kalau tidak memberi manfaat, itu adalah ilmu yang tidak berguna bagi umat Islam. Karena Imam Ghazali dalam kitab Ihya menyebutkan, mana yang disebut ilmu? Ilmu adalah yang bermanfaat. Mana yang bermanfaat? Jawab, yang bermanfaat menambah dekatmu dengan Allah. Munyo mutamah jauh dengan Allah, cok ilmu ti ampari ini. S3 sembahyang hanali menang kira-kira S3 hanali muratib. Hana muratib pi ahlah kamu S3 panena muratib. Yang muratibnya kau orang awam, nyan bah ilmunya gede, bah ilmunya gede. Semakin jauh dia dengan Allah. Watai hana kerja sekolah, hana panjang sekolah, liu sembayang, meratib dua krek, nah ke sekrek dua, sebab tanya orang awam. Pah kacara, hana le meratib. Alahnya kan buat orang awam, yang kaji apa ilmu-ilmunya gede. Berarti tidak membuat dia semakin tekun beribadah. Yuh kalau na ilmu, ujung gede, hormat gede. Pah ilmu, taulah yang bah ilmu gede. Berarti dia tidak memberi manfaat untuk perbaikan moral dan pendekatan diri kepada Allah. Dan kelebihan orang yang menuntut ilmu dan kelebihan orang yang mengajar ilmu mau dibahas di dalam bab ini.
ilmu itu kalau dalam hadis disebutkan, karena hadis mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, itu disambung oleh Nabi, al ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapatkan melalui proses belajar mengajar. Lagi berahnya, ada yang belajar, ada yang mengajar, dan itu simultan, terus menerus. Kita sebagai murid, kita sebagai guru, sama juga. Murid sebagai murid, murid juga sebagai guru. Makanya di dayah itu dikembangkan ta'allum, yang glasa kurno, yang gelah dua kurno glasa. Padahal yang gelah duanya murid bagi anak gelah le. Ya anak gelah le kurno anak gelah dua. Anak gelah le-nya murid anak gelah put. Jadi begitu ilmu itu berputar simultan. Bit ta'allum, proses belajar mengajar. Dan serentak berjalan, dan boleh jadi murid yang mengajar, guru yang mendengar. Contohnya malam ini murid yang mengajar, yang mendengar guru semua. Jadi ini ada masalah di dalam ilmu, karena tidak memastikan, tidak memastikan yang tahu ini yang mengajar yang paling tepat, sehingga dianggap bahwa yang mendengar kurang tahunya, enggak salah. Dan lagiannya ilmu halun temsi kan. Jadi lun anggap bahwa tengku-tengku lebih memahami daripada pribadi lun, karena kitanya kan untuk menunjukkan carong lebih carong, tapi untuk memahami yang kagak sampaikan oleh ulama-ulama. Boleh jadi juga guru itu keliru di dalam memahami banyak. Adapun kelebihan ilmu itu, maka yaitu beberapa dalil daripada ayat Al-Quran yang amat banyak sekali. Bahkan ada penulis khusus membuat judul ayat-ayat tentang ilmu. Ini kamangat ka sistem komputerisasi, kaji pisah-pisah kan, proof ayat ilmu ju. Jadilah ayat-ayat ilmu. Seperti banyak sekali tulisan-tulisan yang hari ini dipisah-pisahkan untuk mempermudah. Setengah daripada firman Allah, maksud setengah sebagian, kan berarti cok ayat kekoh di tengah. Jadi sebahagian. Kena tegakun setengah ulama mengatakan memang bahasa Jawi setengah dipakai, jarang dipakai sebahagian. Mungkin dalam bahasa Indonesia yang baku sebahagian ulama, tapi dalam bahasa ini ditemukan setengah ulama. Nyan pakai ulamanya sekan ke, anak terwate di tengah katakan. Begitulah bahasa Jawi. Setengah daripada ayat itu maksudnya dari sejumlah ayat Al-Quran yang bicara ilmu, diantaranya yang kita terjemah bahasa kita, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman yang pertama di antara kamu, dan orang-orang yang utul. Kita lihat di sini. Ata kan dari kata ata. Apa itu ata? Ata sebenarnya ilmu itu yang dicari. Jadi yang diberi ilmu. Kenapa diberi? Karena dia sudah mencarinya. Jadi orang yang beriman dan orang yang berilmu itu diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu diataf. Arti diataf kena guretnya tungku maulidah yang ahli bahasa Inggris, konjunktif ya. Ada kata-kata yang menunjukkan kata sambung. Orang yang beriman dan berilmu, enggak boleh pisah itu. Sebagaimana beriman, begitulah berilmu. Bisa kita balik. Sebagaimana orang yang berilmu diangkat derajat, begitulah orang beriman. Tapi tidak bisa dipotong. Itu ataf yang dalam bahasa Komolidar konjunktif dalam bahasa Inggris. Jadi Allah mengangkat derajat bukan orang yang berilmu, bukan orang yang beriman, tapi orang yang berilmu dan beriman. Sebab orang yang berilmu banyak di luar Islam punya ilmu, apalagi saintifik, ilmu pengetahuan. Banyak mereka mana itu ayat, itu pu, bahkan mereka juga buat tafsir itu, dikarang oleh orientalis. Bahkan mereka hafal hadis, tapi sayang tidak berilmu. Ada juga orang berilmu,
tidak beriman, ada orang yang beriman tidak banyak ilmu. Jadi kedua-duanya tidak sempurna. Yang sempurna adalah paket ya. Maka bagus sekali konsep Pak Habibie almarhum. Beliau terkagum-kagum membaca ayat ini. Dalam sejarah hidup Habibie, beliau terinspirasi ayat ini. Kalau dikatakan Allah mengangkat derajat orang yang beriman, berarti disinilah lahirnya imtak, iman dan takwa. Ketika Allah mengangkat derajat orang-orang yang juga berilmu, berarti lahirnya ibtek, ilmu pengetahuan. Ada imtak, ada ibtek. Maka dengan kedua itulah kita bisa menguasai. Kalau tidak, kita dikuasai. Orang muslim wa orangnya dikuasai. Kenapa? Karena kita hanya bermodalkan iman dan takwa. Lain ikrupuh delegap, iramah delegap. Hidup di negara yang mayoritas bisa dibuat bagaikan minoritas kita. Kenapa? Karena modal kita iman dan takwa. Tidak bermodalkan ilmu di luar daripada iman dan takwa itu. Maka hari ini kita digenggam, bukan menggenggam. Kita maf'ul hari ini, bukan fa'il. Nah inilah, maka Allah mengatakan orang yang mau diangkat derajat itu harus memiliki keduanya. Dan Nabi juga sudah mengatakan dalam hadis, al-mu'minul qawiyyu, itu kan sifat. Al-mu'minul qawiyyu na'at man'un dalam bahasa Arab. Orang yang beriman yang kuat khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Lebih hebat, lebih kuat, lebih unggul daripada orang beriman yang lemah. Jadi Allah tidak suka kita orang beriman lemah. Mukulutu gede, mukulipeh gede, lemah, loyo, semangat. Iman tiga, anakala kata Allah. Ibangsit bersemangat, energik, kemudian komunitas. Jadi kuat. Ulama menafsirkan lagi apa makna mukmin kuat. Kuat yang bisa memperkuatkan iman. Dengan banyak harta kita bisa kuat memperkuatkan iman kita. Jadi pemberi. Orang mukmin yang le harta kuat jadi pemberi, bukan pengemis. Dengan jadi pemberi kita jadi kuat. Kita berwibawa umat Islam. Kita tidak dituding pengemis. Adik kerja orang Indonesia ke di Malaysia hanai khul lewatnya katruk tukang rapingan hai khul lagi nya. Tapi karena kita lemah, maka kita menjadi yang digenggam. Yang harus diakui, hanya pokok-pokok dadaro. Fasilitas yang kita gunakan hari ini, kita sebagai konsumen, bukan produsen. Putra hari ini uronyo yang produsen hana. Tapajuh si kameng, tiga pajuh si kameng urace. Culik igo apa yang pegat le Cina. Namdih kenalah produk Aceh. Pakai Aceh nak pobrik culik igo. Karena orang Aceh galak tak baju si kameng. Nak tingkatnya mudah galam itu. Ban baju kameng pot dia kena keun kam kumat si lai go. Hai cok purih saat. Eru menulis bab anak panah artinya atau runcing eru. Eru itu pun dibuat tak you. Made in China. Tanya baju si kameng Cina begat culik ego. Nah itu contoh kelemahan kita. Maka kita selalu berada dalam posisi yang digenggam orang. Dan ilmu itu juga disebutkan dalam bentuk tidak ada alif al. Baik ni ilmu yang wajib tauhid, fiqih, tasawuf, itu ilmu fardu ain. Selepas daripada itu ada ilmu lain yang juga ilmu Allah. Dalam hal-hal fardu ain Allah menyebutkannya dalam bentuk alif al. Contoh ini yaitu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma, pakai alif al. Berarti ini ilmu pokok. Man ilmu yang hana pokok kan mandung pegang dengan alif al. Coba dilihat misalnya dalam surah yang ana salah lun taham kena kusuk ya fal
Nabi Muhammad disuruh oleh Allah itu untuk memperbanyak atau menambah ilmu. Qur rabbi zidni ilma. Ya hana alih al ya. Hana alih al ya. Hai Muhammad, katakan olehmu, apa makna? Takun lagi kata mu doa, putra rabbi zidni ilman baris dua. Rabbi zidni ilma. Ya hana alih al. Berarti bukan semuanya itu mestinya adalah ilmu yang wajib. Ada ilmu lain selebih dari yang wajib. Kita mulai dari yang wajib. Ibarat hitungan, mesti dimulai dari 1 dan seterusnya. Jika kita anggap ilmu wajib itu 3, 1, 2, 3. Cuman pelimangnya baik kita hitung-hitung 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kapan kita ke-4 sekali, ke-5 sekali, ke-6 sekali? Maka Nabi Muhammad disuruh oleh Allah membaca doa Rabbi zidni ilma. Tidak ada alih al. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku itu ilmu. Ilmu apa saja? Yang ilmu itu adalah yuntafa'u bihi, diambil manfaatnya dengan ilmu itu. Cuma karena katanya galak hat pohon pu sempit, terkesan ketika bicara ilmu sempit. Padahal kalau kita perluas luas ilmu itu, contoh kita ambil dari bahasa. Siapa yang menciptakan laut? Jawabnya Allah. Berarti kalau ilmu kelautan itu adalah ilmu untuk mengetahui ciptaan Allah. Laut yang ciptakan Allah. Ilmu kelautan berarti ilmu Allah. Belajar ilmu kelautan juga belajar ilmu Allah, tapi di atas daripada fardu ain ini. Siapa yang menciptakan hutan? Allah. Berarti kuliah di fakultas kehutanan. Mana kuliah? Di fakultas kehutanan. Juga dia menggali ilmu Allah sebagai yang menciptakan hutan. Bagaimana kita pelihara hutan, eksploitasi hutan, menjaga habitat hutan. Yang kan dengan ilmu yang mendum. Sekiranya enggak ada ilmu kelautan, hana pun tegun kot, karena hana ngamput tak congket. Nelayan itu dia sudah diberikan Allah ilmu kelautan, cara mengambil ikan. Kalau salah-salah cara mengambil ikan, saya ada baca di dalam buku tentang teknik penangkapan ikan. Kalau tidak ada ilmu penangkapan ikan yang tangkap kita itu haidung nan lengkot yang sopoh-sopoh gelembang, abeh tiluh di lengkot. Kalau salah kita cara menangkap ikan, maka hana hayu katanya hana ilmunya ya drop ke laut. Udahnya drop di lengkot. Maka orang yang nelayan itu pasti dia punya teknik dan ilmu cara tentang bagaimana menghalau ikan sehingga ikan yang banyak itu bisa dia bawa pulang ke pusung, ke pulau pesengkut. Han sembarangannya ilmu cok ijo untang hana ilmu dia hanya cok ijo. Orang mengambil air nira itu ketika dia minum manis, hana ilmu cok ijo. Mudah terus ide bau ke kagatai menang kira-kira walaupun yang iya sih. Nah begitulah kira-kira ilmu yang dipelajari itu sangat luas. Tapi ingat, ilmu tetap diawali dari fardu ain. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Ada yang membaca mungkin silap, hanya ada pegangan aja silap barangkali. Yarfa'ullahu alladhina, apalagi ini kan hana bare. Yarfa'ullahu alladhina amanu. Kebikirnya thai dua awal kalimat mandu rafa'a yarfa'u. Kena yarfa'ullahu alladhina amanu. Ini yarfa'il bacanya. Yarfa' itu jazam. Artinya barih mati. Kenapa jazam? Karena yarfa'illah ini adalah jawab syarat dari kalimat sebelumnya. Yang ini gekoh ini karenanya yang kena pegang. Maka yarfa' Allahu yarfa'illahu, tidak yarfa'ullahu. Ini untuk menegur saja ada yang keliru di dalam membaca itu. Ya, karena belum baca hanya sering yang Quran itu sering salah.
dia orang baca dalam sembahyang sering kan dari pun buat naik minah je pun dia bukan kusuk ya anak linging Quran salah seumur hidup ya, tidak diiringi dengan ilmu pendukung. Artinya mengangkatkan Allah Ta'ala akan mereka yang percaya ia akan Allah Ta'ala, maksudnya yang beriman, dan mereka yang diberi ilmu akan beberapa derajat. Utul ilma diterjemahkan dengan diberikan ilmu, menunjukkan bahwa tak seorang pun memiliki ilmu kecuali jika ia diberikan. Diberikan ini digepuo damir kepada Allah. Jadi Allah yang memberikan ilmu. Maka ketika diberikan ilmu, semestinya dia dekat dengan Allah karena ilmu yang Allah beri. Baik sampai tanya cu'u naik minah, pula ke naik minah lo. Nah zaman istilah haji, ya cu'u lempuh naik minah. Alian ya pula lah mak naik minah. Cukup sakit. Jadi licok ilmu ba Allah lawan Allah lo. Ini berarti sesuatu yang sangat kontroversi. 5 menit. Ayat yang lain, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Sekiranya dalam bahasa Indonesia ada tanda tanya, dalam bahasa agama atau karena ayat ada tanda tanya, tapi dalam pemahaman kita nyonya istifham, pertanyaan. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kanya ini dengan Allah. Hai Muhammad, kata olehmu ya Muhammad, adakah bersamaan mereka yang mempunyai ilmu dan mereka yang tiada mempunyai ilmu? Yang pertanyaan, hal itu enggak perlu dijawab. Pertanyaannya hanya perlu jawab. Lagi kita yang puana hawa ke kenang paliknya hanya jawab. Iem sagai. Ya amba hawa tam kita kan. Amba nya menanti. Hai Muhammad ceritanya ya taat. Puna sama urang na ilmu yang hana nyan kan pertanyaan. Bupane sama. Karena itu pertanyaan bukan untuk mendengar jawaban. Pertanyaannya untuk gepegah jawaban. Pertanyaan yang keyan jawaban. Saya ulangi, kata Allah, qul, hai Muhammad katakan olehmu, kata pinah qul laino, tapi pinah qul. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Yang pertanyaan, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Yang pertanyaannya hana jawab. Bahkan hana tak jawab karena jawaban jihnya kenyan pertanyaannya. Pertanyaannya ke jawabannya. Artinya tidak sama. Dalam ayat lain, napola kalimat yang lainnya napa dumbo hayat. Citanya yang riat. Na sama urang god dengan urang hana god. Citanya yang riat. Na sama kebaikan dengan keburukan. Ada beberapa ayat yang polanya sama. Grammar sama. Ada istifham, pertanyaan, ada perbandingan. Yang kita tanya, persis lagi kita tanya, hai, jika tanya baji, puna sama mangat bunga yang mana pertanyaan. Hana payah jawab kan? Karena itulah jawabannya itu. Bukannya sama. Kecuali katnya kaji ke mana? Perlu tanya, mangat yang ke bak mana? Payah tanya. Ya, tabak punya jawaban bak mana? Apa pasti mangat mangat hebat jauh. Mana kira-kira. Baik, jadi ayat ini istifham untuk membedakan, artinya betapa jauhnya orang yang diberikan ilmu oleh Allah dengan yang tidak. Hanya kunci dari Allah. Innama yakhsyallaha min bukan ujung ayat ini. Innama yatadzakkaru ulul albab. Innama itu nyan huruf memberikan batasan yang artinya hanya, ya, nyawasangkuyan only, hanya lain, hanya artinya tidak ada lain orang yang mampu untuk berfikir dan berzikir itu kecuali orang yang diberikan ilmu mata hati. Innama yatadzakkaru ulul albab. Hanya saja yang berfikir itu, yang berzikir itu, yang berzikir adalah orang yang memiliki albab dari lubbun. Apa itu lubbun? Lubbun itu kesadaran yang mendalam. Lubbun gekeun.
jamak je gure albab. Jadi orang yang memiliki kesadaran yang mendalam, punya mata hati, bukan punya mata kepala, tapi punya mata hati. Orang yang melihat dengan mata hati lebih jauh dapat melihat dengan yang punya mata kepala. Dan yang jelas saya, contoh, kita melihat dengan mata kepala. Bantadeng imon gedung, kita hanya mampu melihat mungkin ikat panggui meode. Deh pandangan tu. Sekira aja hana pada dengan buat kaya tu, tadeng hinoi imon gedung paling deh tak dengan mata kepala di panggui dan sebagainya. Tapi dengan mata hati, tadu orang taino dalam masjid, coba lihat ke mata hati. Jakarta bagi orang yang kau pernah ajaknya deh ke kalian antara gedung. Medan yang kau sering gewewet deh ke kalian kamu pak lorong-lorong. Dia melihat dengan mata hati. Bahkan orang yang melihat dengan mata hati, semua cerita Allah itu bisa terekam dalam hatinya. Allah bicara neraka, kita belum melihat neraka, tapi bisa meraba bagaimana dahsyatnya neraka berdasarkan informasi Al-Quran. Kita belum merasakan surga, tapi melihat dengan mata hati, kita bisa seolah-olah merasakan bagaimana nikmatnya surga. Karena kalau dengan mata hati, maka orang melihat dengan mata hati bahkan bisa melihat orang berpakaian seolah-olah telanjang. Karena kalau dengan mata hati, jadi mata hati lebih tembus daripada mata kepala. Bantangi yang dengan mata kepala, kita melihat orang pakai baju, tidak bisa melihat apa yang ada di dalam. Kagutup orang ni di dalam bagian-bagian dalam. Karena kalau dengan mata oleh, ketika dia melihat dengan mata hati, 7 lapis ke aja, dia telanjang buat mata. Jadi maksudnya apa? Mata hati memiliki radius yang sangat luas dibanding dengan mata kepala. Jadi ehnan sekilas daripada tulisan, yaitu yang mulia Al-Allamah Syekh Abdul Samad Al-Falambani di dalam awal-awal kitabnya Sayrus Salikin. Jadi mudah-mudahan kita merasakan perbedaan yang jelas, yang kontras antara orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu. Mungkin si menetik lontamah sebagai kunci mentang. Orang yang alim itu, kalau dilihat dari bahasa, alim itu kan orangnya, fa'ilnya. Untuk satu orang alim juga disebutkan ulama. Untuk ramai orang juga ulama. Semestinya dari segi bahasa, ulama itu jamak daripada alim, kan menyoramai-ramai ulama baru takkan ulama. Dua jamak taksir itu, alimun, alimani, ulama'u. Semestinya untuk lehedro urang ja baru je takkan ulama secara bahasa, karena itu kalimat jamak. Tapi untuk penggunaan kata ulama, satu orang pun ulama disebut. Kata ulama, padahal kata ke ikhli urang bahasa kan ulamanya alim, bahkan alim karena tidra ke. Mamnya ulama menyenalhe ke karena jamak taksir. Bukan menat adik sidra ke pi nya ulama kita sebut. Kenapa pada satu orang kita sebut ulama? Karena pada satu orang ulama itu bukan hanya punya satu cabang ilmu, tapi dia memiliki banyak ilmu. Banyak ilmu inilah dihargai dengan istilah ulama. Maka kalau demikian, yang namanya ulama bukan hanya punya satu ilmu, mesti punya banyak ilmu dia. Ilmu tasawuf, ilmu fiqih, ilmu tauhid itu yang pokok. Tambah ilmu lain, ilmu sosial juga benar, ilmu matematik benar untuk tak bagi jaket kawanan. Nyamban untuk taputhe, apa menyotanya bagi jaket. Hana taputhe, kake taputhe. Kamputhe kemudian ya. Nya hoka tumpuknya anak kamputhe. Rupanya yang bagi jaket hana je taputhe, roh taputhe. Tapi bahaya zit, ilmu sosial dan sebagainya. Juga bahagian kita nyobanya di samping nuansa agama ada nilai-nilai sosial ijtimaiyah, nilai berkumpul nyopi guyulai Nabi. Maka geun majelis taklim. Imamnya tidra ditabut hana ke majelis taklim. Tidra dikibah ke majelis, karena arti majelis itu adalah ramai-ramai.
maka katanya lebih indah tabut dalam majelis taklim, majelis pengetahuan. MPR majelis, karena mereka itu ramai. MPU majelis. Nah, jadi majelis adalah keramaian di dalam kebersamaan. Demikian guruku, mudah-mudahan manfaat dan faedah. Hati segala kekurangan dan walaika maaf, mudah-mudahan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.